tentang tarji. Jadi kalau kita sudah bergabung di Muhammadiyah Aisyah ini, maka kita harus paham karena itu menjadi pola kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana beribadah ala tarji, ya. Bagaimana kita itu sholat tadi, sholat ada amalan duniawiyah juga ala tarji, ya. Sehingga tidak hanya majelis tabligh saja yang belajar tarji ini, harus semuanya. Insya Allah nanti mudah-mudahan semuanya juga bisa. Jangan-jangan ada wisuda lagi soal tarji nanti ya. Jadi kita wisuda ahli fikih dan tarji Aisyah. Itu support jadi juara. Nanti terjadi. Karena beliau ini Allah sudah sebut jadi teladan kita ya. Selalu harus ilmu dan belajar. Sehingga beliau menguasai itu namanya usul fikih, namanya metodologi tarji dan sebagainya, ya. Nah itu kan sekalian. Sehingga kemudian ada lagi divisi yang mubalighah. Jadi berat-berat. Allah, kenapa ini kok orang tabligh aja udah berat, ditambah lagi dengan tarji. Nah kebetulan pada kesempatan kali ini karena yang bertugas untuk pengajian pimpinan memang majelis tabligh, jadi Bu Hera ingin menjelaskan, minta saya untuk menjelaskan ini apa sih dari tabligh dan tarji, karena ini dianggap baru ya Bu sekalian. Jadi memang sesuatu yang baru, termasuk buat saya juga baru Bu sekalian ya. Nah sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat di dalam program-program majelis tabligh itu ada namanya divisi ketarjihan. Kalau dulu tidak ada, jadi kayaknya kalau yang tarji itu hanya bapak-bapak Muhammadiyah saja, karena memang bapak-bapak Muhammadiyah itu jauh lebih pintar, lebih ahli dari kita dalam Al-Quran, hadis, fikih dan sebagainya. Tapi untuk periode sekarang mungkin karena sudah perkembangan zaman, sehingga kita juga para Aisyah ini juga dituntut ahli dalam bidang ketarjihan pusat tadi ya. Sehingga apa Ibu sekalian, ada satu divisi namanya divisi ketarjihan. Nah disinilah kita itu mengkaji, apalagi seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran juga mubalighah dalam bidang kesehatan. Itulah. Jadi mubalighah itu seluruhnya mubalighah. Sehingga Ibu sekalian, dan jangan khawatir untuk bergabung dengan mubalighah itu, karena mubalighah itu tadi macam-macam isinya. Insya Allah ibu semua pasti punya keahlian mubalighah. Nah sekarang ini masih sedikit hanya mubalighah agama saja ya. Nah begitu juga mengenai penguatan pengajian. Jadi kita ingin di Aisyah itu apa yang disampaikan oleh pemikiran-pemikiran daripada pimpinan kita di pusat itu sampai ke bawah. Jadi kalau kita lihat ya Allah, pimpinan pusat kita itu luar biasa, macam-macam orang hebat-hebat semua, tidak hanya dengan dokter, tapi betul-betul keahlian, keilmuannya itu luar biasa. Nah, supaya pemikiran-pemikiran beliau yang di atas itu sampai juga ke kita. Nah, itulah ada yang namanya penguatan pengajian. Sehingga apa? Sebenarnya dan nanti akan kita mulai karena ini kan pengurus baru ya. Seluruh pengajian di daerah Kota Malang itu memiliki corak yang sama, ya, memiliki isi yang sama. Jadi pertama mungkin mengaji Al-Quran, setelah itu hadis, setelah itu ideologi, setelah itu macam-macam itu sama semua. Sehingga semua orang di Asia Kota Malang dan seharusnya seluruh Indonesia dan dunia itu punya corak pemikiran yang sama tentang agama. Sehingga apa? Tujuan daripada Muhammadiyah ingin menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya itu bisa tercapai sekalian ya. Nah kemudian itu yang berat lagi adalah dakwah digital dan komunitas. Nah sekarang ini ada dakwah komunitas di mana kita dibutuh semua tadi yang punya keahlian dalam bidang apapun, baik itu ekonomi kesehatan, bisa membentuk kelompok-kelompok kecil, baik itu di masjid seperti Bu Siti Maisarah, Bu Ina, kelompok pensiunan, kalau Bu Ina kelompok pengajian apa namanya di masjid apa, ilmu sedikit yang kita miliki bisa kita berikan, dan itu nanti bisa dikoordinir oleh majelis tabligh karena ada tadi
istilahnya dakwah komunitas. Nanti akan kita pertajam dan kita beri totalnya. Kemudian ada juga yang dinamakan divisi keluarga sakinah. Jadi selain itu bagaimana majelis taklim ini dengan biksanya, bisa itu belum tentu karena Muhammadiyah dan Aisyah ini akan mengajak kita itu masuk surga, masuk surga. Nah, dalam gerakan ini namanya sebuah gerakan adalah tadi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Apa yang bisa kita perbuatan baik, apa yang bisa kita tradisikan, itu namanya ma'ruf. Perbuatan baik yang dikenal oleh masyarakat. Misalnya tadi membuat sekolah, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu pemahaman terhadap manhaj tarjih Muhammadiyah serta produk-produk tarjih Muhammadiyah bagi warga Perserikatan Muhammadiyah merupakan hal yang sangat penting sebab mereka secara langsung mengamalkan kehidupan beragama dalam lingkungan masyarakat. Jadi pemahaman tarjih ini sangat penting karena akan kita amalkan. Nah, amal tata cara ibadah Rasulullah. Jadi ketika kita masuk ke Muhammadiyah itu, Aisyah itu, memang kita ingin hidup seperti cara Rasulullah dalam segala hal, ya. Ibadahnya apa itu sekalian, ya, kalau saya bacakan di sini ya banyak sekali, ya. Tapi saya akan ringkas saja karena setelah kita ini masih banyak acara lagi. Yang pertama yang dimaksud dengan semangat tarjih itu adalah tajdid, ya. Jadi kalau apa sih semangat tarjih? Bagaimana sih tarjih itu? Ternyata tajdid, ya. Tajdid itu artinya apa? Pembaharuan. Tapi yang dimaksud pembaharuan dalam bidang ibadah itu adalah pemurnian dan mengembalikan akidah dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu inti daripada tarjih adalah tajdid. Tapi dalam ibadah itu purifikasi, jadi kembali kepada ajaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya insya Allah, ya, di dalam kita Aisyah Muhammadiyah itu tidak ada politik, ya. Kebetulan itu kok tergabung, ya, kayak gitu, ya. Kalau beliau itu kembali kayak rasanya masuk minggu, mudah-mudahan Islam itu sayang, ya. Oke, kemudian kalau dalam tuntunan zaman, jadi kita yang bisa ibu sekalian dalam muamalah duniawiyah, bagaimana kita pakai ini, bagaimana kita mengadakan nanti insya Allah ada nasib, itu bukan ibadah, ya, kreatif. Nasibnya berkaitan dengan Al-Quran, ya, muamalah duniawiyah, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita berkooperasi yang islami, bagaimana kita membuat berbagai macam model dan bentuk pendidikan yang islami. Nah, itu adalah masalah muamalah duniawiyah, ya, yang insya Allah sudah dilakukan semua oleh teman-teman dan tinggal kita kreasi lagi yang lebih bagus. Alhamdulillah diranting-ranting dan dicabang-cabang. Nah, sekarang ini kita alhamdulillah mau wisuda 36 orang yang insya Allah siap, ya, karena ikrarnya itu siap terjun, diranting, dicabang, di sekolah, dan kebetulan menyeluruh dari seluruh cabang karena merupakan perwakilan benteng mana, gedung kandang mana, sukun mana. Nah, jadi lengkap ibu sekalian. Jadi sekarang tidak usah khawatir lagi. Nah, kalau mau belajar Al-Quran itu silahkan kepada para wisudawati ini, ya. Fungsinya dia pede, kita juga percaya. Jadi insya Allah yang memujinya ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم الغفور اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور
ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan kita akan kembali ke sini pada pukul 15.00. Demikian berbahagia, satu demi satu telah kita lalui bersama. Acara berikutnya adalah prosesi wisuda guru Al-Quran metode Jibril, majelis tabligh dan pelatihan PDA Kota Malang yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Hajar Isyana MAG dan Ibu Dr. Anda Hajar Supana MAG. Kepada beliau dipersilakan. Acara selanjutnya, marilah kita ikuti prosesi wisuda guru Al-Quran ketiga metode Jibril, majelis tabligh dan ketarjihan pimpinan daerah Haidiah Kota Malang tahun 2023. Prosesi wisuda diawali dengan parade pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai berikut. Penampilan pertama dari kelompok 1. Mardiana Rose Wijaya. 2. Eni Subhati. 3. Ani Nurhayati Mulyani. 6. Roshifah Herlina. 7. Nur Hasanah akan membacakan surat Al-Hasr ayat 18 sampai dengan 24. Assalamualaikum. Anissa Retno Putut Kumalasari, Mawaddatun Nuri Masjid, Febria Anissa Hindu, Farida Sulistia Irawan, Pasti Mufidah. Hajar Nur Cahyani SPDI. 2. Kusmiat 4. Herzegovina Alivia Kalpanus. 5. Luki Danayati SPD. 6. Siti Hamidah. 7. Kurnia Farida. 5. Novi Dwi Silawati. 6. Arna Rahmawati SSI. 7. Dr. Insinyur Eni Sriwijastri MPD. Suti Erlina. 7. Yurma Laila. Takbir Quran Surat Al-Hasr ayat 18 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.